Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Dan kita kali ini akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Taat Gereja Malah Mualaf. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Di situ mulai saya berontak dalam batin. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi dengan saya Luis Prasetyo. Di sini kita akan membahas tentang mualaf. Jadi mualaf ini katanya dia menjadi mualaf gara-gara nonton film Tuhan Yesus, guys. Seperti biasa dia menjadi bintang tamu di mualaf cerdas. Salah, ngaji cerdas yang bintang tamunya nggak ada yang cerdas. Tapi ya cuman channelnya aja. Memang kalau ngeklaim itu gitu, biasanya orang yang nggak ngerti apa-apa itu dengan pede mengaku bahwa dirinya cerdas. Ini kan namanya fitnah guys, ya kan? Gini loh, kalau Anda mau mengatakan suatu channel tidak cerdas ya, atau suatu mualaf itu nggak cerdas, ya Anda harus bisa kasih komentasi kenapa dia nggak cerdas gitu kan. Jadi Luis ini di awal-awal dia sudah langsung kasih statement kalau ini cuma, jadi gini guys ya, nggak semua orang itu, jadi gini, kenapa sesuatu itu bikin tagline ya, ngaji cerdas misalnya, atau mualaf cerdas, itu kan berdasarkan penilaian dari si punya channel gitu, atau dari tujuan apa dibuat channel itu. Misalnya kayak tujuannya adalah edukasi, makanya dikatakan channel cerdas misalnya gitu kan, atau ngaji cerdas. Nah, sama kayak tagline Om Deddy Corbuzier ya, smart people gitu kan. Jadi Om Deddy Corbuzier tuh mengklaim kalau yang nonton podcastnya adalah smart people gitu. Jadi kita nggak bisa katakan kalau orang klaim itu pasti cuman klaim doang, kan tidak. Jadi caranya adalah, metodenya adalah Anda buktikan kalau memang para mualaf nggak cerdas dan itu channel itu cuma klaim aja, dan fakta terbukti dari tiap video yang Luis posting ya, itu selalu saya komentari guys, dan kita bisa buktikan bahwa Luis yang nggak cerdas sebenarnya gitu kan. Dia katakan orangnya nggak paham, padahal sebenarnya dia nggak paham itu, dan itu saya sudah buktikan di semua konten-konten saya. Ya nggak apa-apa lah, itu memang udah hukum alam psikologinya kayak gitu. Nah, kita langsung aja denger videonya guys, mari langsung kita bahas. Jadi saya juga ikut kegiatan muda-mudi di gereja. Di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik. Selain di gereja, di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani. Dalam kegiatan organisasi gereja, mau nggak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter acara-acara besar di Kristen seperti Natal, terus Paskah. Nah, di situ setiap saya nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Itu dalam hati. Coba camkan baik-baik ya. Pertanyaan adalah, yang melitik dia adalah, kok bisa Tuhan disakiti? Kok mau Tuhan disakiti gitu? Dicambuk kan disakiti. Jadi pertanyaannya ada dua. Kok bisa Tuhan disakiti? Kok mau Tuhan disakiti? Gitu loh. Dalam artian kita tuh kok bisa kita tuh menyakiti Tuhan gitu loh guys. Jadi dalam arti dia tuh pengen ngomong kok selama itu Tuhan gitu kan. Kok Tuhan selama ini gitu. Jadi logika orang normal akan mengatakan bahwa Tuhan itu kan maha kuat, maha sempurna, maha kuasa. Jadi nggak mungkin bisa disakiti guys. Atau nggak mungkin mau disakiti, nggak mungkin gitu loh. Karena perkara sakit itu hanya perkara makhluk ciptaan, ya kan? Karena rasa sakit pun diciptakan untuk makhluk gitu, bukan untuk dia sendiri gitu. Jadi aneh. Jadi logika dia bertanya gitu, kenapa kok ada Tuhan yang bisa disakiti? Berarti kan Tuhan tuh lemah gitu loh guys, ya kan? Kok lalu mau disakiti gitu? Berarti kan Tuhan tuh mau dilihat lemah gitu kan? Jadi kok bisa Tuhan lemah gitu? Itu poinnya ya. Nanti kita akan lihat Luis bagaimana tanggapan Luis ini. Dia pasti melenceng nih guys. Nggak saya utarakan sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu. Saya suka cari tahu diam-diam apa sih agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya seperti apa, kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin. Di situ mulai saya berontak dalam batin, sampai saya cari tahu di Google.
saya sempat dapat linknya Ustazah Irna Handono. Ya, dia di situ mengatakan bagaimana akhirnya dia tergoncang imannya ketika dia melihat masa Tuhan mau berkorban, masa Tuhan mau disiksa seperti itu untuk umatnya. Kemudian dia mencari jawabannya di Mbah Gu. Kan? Ya kan? Terbukti yang saya katakan. Dia tidak lengkap dalam menyampaikan apa yang ibu itu rasakan. Ya, ingat, bukan hanya mau, tapi kok bisa gitu. Kok bisa Tuhan disakiti gitu loh guys. Bukan hanya kok mau Tuhan disakiti, enggak, tapi kok bisa. Kok bisa Tuhan tuh jangan disakiti. Logika orang normal ya. Ibu ini normal, Louis nggak normal dia. Ya kan? Logika orang normal itu akan heran kok bisa jangan Tuhan tuh disakiti. Disentuh aja itu sudah aneh sekali gitu. Kita menyentuh Tuhan tuh aneh sekali guys. Karena kalau kita menyentuh Tuhan bisa, otomatis Tuhan tuh bisa diapa-apain dong gitu kan. Anda tahu ya, sedangkan Tuhan raja atau penguasa paling kuat sekalipun itu kita nggak bisa nyentuh dia, nggak bisa. Coba kayak misalnya anggaplah presiden saja deh, Presiden Jokowi misalnya, itu beliau tuh kita nggak bisa nyentuh dia. Kenapa? Untuk sampai ke dia Anda harus melewati protap bertahap guys ya, ujungnya adalah pas pampres gitu kan. Nah, saya pun kita mau nyentuh dia itu haruslah dia tuh datang ke kita atau kita datang ke dia, dan itu memang ada dibolehkan oleh dia, dan itu pun tetap dijaga oleh pas pampres. Jadi kita tuh anggaplah dia kasih kita kesempatan untuk menyentuh dia gitu kan, tapi tidak akan ada kesempatan kita untuk memukul dia, nggak ada. Pasti akan langsung ditangani oleh pas pampres. Atau nggak kayak kejadian apa ya, itu baru presiden loh guys. Atau nggak kejadian kayak Emmanuel Macron yang atau yang dilempar pakai sendal itu yang salah ya. Atau yang kayak presiden siapa itu, George Bush nggak salah, yang dilempar pakai sepatu ya. Nah, itu pengamanannya kecolongan guys, gitu loh, yang nggak selalu terjadi gitu kan. Nah, itu kalau kita lihat ya, itu aja heran kita, kok bisa presiden kecolongan gitu kan, kok bisa presiden itu yang dijaga harusnya oleh pas pampres segala macam tuh, kok bisa dia tuh lempari ke sepatu kecolongan gitu kan. Nah, jadi normalnya nggak kejadian, berarti pas pampresnya kecolongan dan lalai berarti guys. Nah, jadi itu baru presiden loh, ya kan? Apalagi Tuhan gitu. Jadi presiden kita dia aneh. Jadi orang terkejut kan, wah ada kejadian menarik nih, presiden kena lempar sepatu gitu kan. Kok bisa ya? Pasti pertanyaannya adalah kok bisa ya gitu, ya kan? Kemana para pengawalnya gitu, pas pampresnya gitu kan? Nah, apalagi Tuhan guys. Makanya Mbak itu nggak masuk akal ini gitu. Yang ditonton itu nggak masuk akal. Jadi orang-orang normal akan selalu, ini guys ya, orang cerdas itu akan selalu mempertanyakan kenapa begini. Nah, kalau dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, dia akan terus mencari dan mencari jawaban gitu. Dan dia kebetulan menemukannya dengan Ustazah Irna Handono. Ketemulah video dari Umi Iren Handono yang sebelumnya udah salah jalan duluan dan meninggalkan Kristus, dan kemudian dia mu'alaf. Dari perjalanan hidupnya kita tahu ya guys ya, bagaimana sebenarnya kehidupan kerohanian Kristennya dia sangat-sangat minim. Jadi nggak usah heran ketika dia pada akhirnya sangat minim gimana ya kan? Jadi Louis ini dia ngomong ke di mana dasar argumentasi dia mengatakan itu sangat minim ya. Hanya mendengarkan kata dia sangat heran kenapa tuh bisa disakiti, lalu dengan itu dia katakan bahwa ini sangat minim pengetahuannya. Ini guys ya, Louis ini selalu menjudge orang itu tidak kita gini guys ya, kalau kita melihat seorang itu pengetahuan minim ya, kita harus bisa membedah argumentasinya gitu kan. Jadi Louis saja dari awal sudah salah dia ya. Dia hanya menyimaknya tuntas gitu. Mbak ini mengatakan kenapa Tuhan itu bisa disakiti, dia nangkapnya kenapa Tuhan mau disakiti. Padahal Mbak tuh biar dari 2 poin, dia hanya tangkap 1 poin. Di situ aja dari kemampuan dia menangkap dan menyimak orang saja dia sudah kacau nih guys. Gimana dia mau menganalisa atau memberikan argumentasi gitu kan? Dalam menyimak saja dia tidak becus gitu istilahnya gitu kan. Cari jawaban ke Mbah Google, tapi toh ujung-ujungnya dia nggak dapat jawaban yang tepat. Ya karena memang kalau menurut saya sih salah cari jawaban. Seandainya dia mencari tahu kepada orang yang berkompeten
kompeten. Cobalah kalau cari video kemudian ketemu video saya kah, video Pak Verbum Veritatis kah, ketemu videonya Mas Didit, atau Itu semua channel itu ya udah saya komentari guys. Memang saya belum semua videonya karena saya memang mengalami keterbatasan waktu. Tapi saya akan usahakan ya, saya akan komentari semuanya ya, semua video mereka saya akan coba. Jadi saya akan berusaha keras gitu guys untuk mengejar ketinggalan itu kan. Karena memang saya ada banyak kesibukan. Jadi memang tapi itu semua sudah saya bahas di video saya. Jadi kalau dia klaim kata dia bahwa dia tuh sudah kompeten, apanya kompeten? Saya udah buktikan ya. Saya ketika Luis mengatakan dia kompeten, lalu saya katakan dia tidak kompeten, itu saya sudah buktikan. Kenapa? Saya udah komentari video dia. Jadi saya nyimak bebek apa dia sampaikan, lalu saya komentari, saya analisa gitu kan, saya kasih tahu logisnya bagaimana gitu kan. Jadi saya sudah buktikan. Jadi salah besar kalau dia katakan dirinya kompeten. Jangan kan, bayangkan coba ya, gimana bisa, saya pertanyakan ya, gimana bisa seorang mengklaim dirinya kompeten, tapi dia menyimak orang saja tidak mampu. Menyimak saja nggak mampu. Orang tadi, Mualaf tadi menyampaikan 2 poin. Kok bisa Tuhan disakiti dan kok mau Tuhan disakiti? Dia hanya tangkap 1 poin. Kok mau Tuhan disakiti? Itu kan sudah beres guys, kemampuan menyimaknya. Lalu kemarin lagi ya, ini belum video sebelumnya loh. Masih video baru-baru juga nih. Mualaf dongeng katanya. Mualaf dongeng tapi dia tidak ngasih tahu argumentasinya gitu loh. Padahal udah saya sampaikan, itu masih masuk akal. Masih logis. Kenapa? Jumlah 2 miliar ya. Makanya saya katakan ya, kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang luas. Kalau kita, ini misalnya gini deh, Anda orang miskin nih, anggaplah Luis ini misalnya orang miskin misalnya kan. Bagi orang miskin ya, mohon maaf ya, ini bukan menyinggung siapa-siapa ya, ini cuma analogi guys. Bagi orang miskin itu sepeda motor adalah suatu kemewahan gitu, ya kan? Karena mereka biasa kemana-mana jalan kaki. Nah, bagi orang kaya, sepeda motor itu receh guys. Jangankan sepeda motor, mobil pun mungkin receh. Kenapa? Dia bisa mungkin membeli kapal pesiar gitu kan. Jadi apalah harga sebuah motor bagi orang kaya gitu loh. Nah, tapi kalau Luis ini cuma hanya bisa lihat dari sisi orang miskin gitu. Jadi uang 2 miliar, wah gitu kan. Memang wah itu bagi kita wah, bagi saya itu wah jujur saya akui. Kenapa? Karena tabungan saya nggak sampai 2 miliar guys, jauh gitu kan. Tapi bagaimana orang-orang yang punya tabungan di atas 50 miliar, yang 100 miliar gitu? Bagi mereka itu kecil, jadi saya udah kasihan loginya. Jadi kalau Anda harus lihat itu seperberapa. Jadi kalau misalnya Anda bandingkan 2 miliar itu dengan 100 miliar misalnya, itu sama Anda bandingkan dengan persis sama dibandingkan dengan 200.000 dengan 10 juta. Ya kan? Dan 200.000 dengan 10 juta ya. Kenapa? Karena Karena 2/100-nya gitu, guys. 2 miliar ke 100 miliar. Itu 2/100-nya atau 2 juta ke 100 juta deh gampangnya. Uang 2 juta dengan 100 juta bagi saya, kalau saya punya uang 100 juta, uang 2 juta itu kecil bagi saya gitu. Ya kan? Nah, tapi bagi saya uang 2 miliar terbesar. Nah, bagi orang yang punya uang 100 miliar, uang 2 miliar kecil bagi dia gitu loh. Ini Luis nggak bisa melihat menganalisa seperti itu. Dia hanya melihat 2 miliar ini nggak masuk akal dari sudut pandang dia. Memang dari sudut pandang dia nggak masuk akal, 2 miliar itu banyak sekali. Tapi dia nggak tahu kalau ada orang-orang yang punya harta yang jumlahnya miliaran, puluhan miliar, 1 miliar, bahkan hingga triliunan guys. Bagi mereka itu receh bagi mereka uang 2 miliar itu gitu kan. Apalagi ini untuk memberikan kepuasan orang ya guys ya, demi kepuasan ya. Orang demi kenikmatan hatinya tuh orang tuh mau melakukan apa saja. Memberi hadiah kepada siapa dia mau, membangun pesantren, apalagi sedekah gitu kan, atau kayak mengadopsi anak yatim piatu gitu kan, lalu ya membantu orang gitu kan. Anda kan lihat banyak orang-orang yang suka bantu orang gitu kan, ngasih orang uang 10 juta cuma-cuma gitu kan. Itu bukan sekali 2 kali, sama terus-menerus gitu kan. Intinya adalah kalau orang yang punya uang yang banyak, bagi dia uang kecil tuh nggak masalah guys, gitu loh. Temu video-video apologet yang benar gitu kan, itu pasti dia menemukan jawaban. Karena pertanyaannya simpel banget, masa Tuhan mau disiksa sama umatnya? Nah, kita harus tahu bahwa itu nggak simpel ya, itu nggak simpel. Gini loh ya, jawaban itu adalah gini. Kenapa ada pertanyaan timbul, kenapa Tuhan mau disiksa umatnya? Ingat ya, kita memandang Tuhan adalah sebagai yang maha kuasa.
Ingat ya. Jadi Anda tuh harus tahu mendefinisikan dulu Tuhan tuh apa sih gitu. Kalau Anda bisa kacau gitu. Nah, kalau Anda sudah sepakat kalau Tuhan itulah Maha Kuasa, Maha Kuat, nggak bisa Anda sentuh. Ibaratnya yang super power. Jadi Anda lihat di dunia ini siapa yang paling hebat, paling kuat? Firaun. Firaun bisa nggak sentuh? Ingat ya, Firaun itu ya yang ngaku Tuhan. Ini Firaun loh, belum Tuhan beneran ya. Firaun yang ngaku Tuhan, tidak ada yang bisa sentuh dia. Ingat, Firaun berkuasa, dia bahkan sampai mengejar Musa. Nggak ada yang bisa mengalahkan Firaun. Anda tahu matinya Firaun bagaimana? Firaun matinya ditelan Laut Merah. Laut Merah dibelah Musa, lalu dia dikejar oleh Firaun dan para tentaranya, dan akhirnya Tuhan itu menutup kembali Laut Merah yang dibuka itu sehingga dia mati tenggelam, guys. Yang bunuh dia siapa? Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa bunuh dia atau nyentuh dia gitu loh. Nah, jadi kita tuh harus lihat kalau Firaunnya begitu, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa gitu, Tuhan yang Maha Sempurna. Firaun aja nggak bisa disentuh manusia, guys. Firaun, ya. Namrud meninggalnya gimana? Ya, Namrud itu kalau saya salah ya, itu masuk lalat atau apa itu ke dalam hidung dan telinganya itu kan. Nah, dia di situ dia tiba-tiba ya saya sudah meninggal gitu, guys. Namrud, nggak ada yang bisa nyentuh dia gitu loh. Nah, jadi yang bisa, coba Anda lihat lagi kisah-kisah lain yang dimana hanya Tuhan yang bisa bunuh mereka, guys. Ya, manusia nggak bisa bunuh. Menyentuh mereka pun jangan bunuh, menyentuh aja nggak bisa. Contohnya itu Namrud, Firaun gitu. Jadi Mbak ini pakai logika. Oh, kita pakai logika. Kalau saja yang ngaku Tuhan saja begitu, apalagi Tuhan beneran gitu. Ya kan? Nah, jadi kenapa Tuhan mau disakiti gitu loh? Kenapa Tuhan bisa dibunuh, disakiti? Karena Firaun aja nggak bisa, Namrud nggak bisa. Dan untuk apa Namrud, Firaun mau disakiti? Untuk apa? Coba. Namrud ya, masa Tuhan kalah? Lumayan ya, Tuhan kalah sama Namrud sama Firaun. Anda tahu, Namrud, Firaun itu kalau ngampuni orang dia tinggal ampuninya saja sudah selesai, ya kan? Makanya kan dia kan mengajak Firaun, Firaun tuh mengajak Musa, Namrud mengajak Ibrahim, berhenti kalian dari dakwah kalian, nanti akan diampuni. Kan tinggal diampuni saja. Raja yang waktu itu ngaku Tuhan ya, orang ngaku Tuhan, Raja Namrud dan Firaun, untuk ngampuni orang dari kesalahannya, cukup dia minta ampun dan mengakui dia Tuhan, selesai. Nggak perlu ada dia tuh harus menyakiti dirinya, kan nggak ada. Masa Namrud atau Firaun itu butuh disakiti dulu untuk dapat mengampuni Musa dan Ibrahim, coba? Kan nggak perlu. Nah, ini baru raja yang ngaku Tuhan. Apalagi Tuhan beneran. Untuk apa? Jadi orang normal akan bertanya ya. Mbak ini punya logika dia. Dia bertanya, kok mau Tuhan disakiti? Apa gunanya? Toh dia Maha Kuasa. Dia tinggal bilang ampuni. Seperti bagaimana Firaun, Namrud yang Maha Kuasa di dunia ya, yang hanya bisa dibunuh oleh Tuhan ya. Manusia nggak bisa bunuh dia ya, nggak bisa nyentuh dia. Bahkan sekelas Musa pun nggak bisa. Ingat, Musa itu ya menghancurkan Firaun itu atas bantuan Tuhan. Jadi yang membuat laut itu tertutup itu bukan Musa, Tuhan. Musa hanya melakukan perintah Tuhan, pukul tongkat itu untuk belah lautan. Itu Tuhan yang melakukannya lewat perantaraan Musa, guys. Jadi bukan Musa yang melakukannya gitu. Jadi hanya Tuhan yang bisa membunuh Musa dan membunuh Namrud dan Firaun gitu loh. Nah, bagaimana dengan Tuhan itu loh, guys? Jadi aneh ada Tuhan yang bisa, yang butuh, yang mau disakiti gitu kan? Untuk apa? Karena mengampuni itu tidak perlu pakai embel-embel harus disakiti, harus gini gitu. Masa Tuhan mengampuni pakai syarat? Gitu maksudnya. Syaratnya kan oke lah pakai syarat. Maksudnya itu syarat yang ada kan kita tinggal ibarat gini, saya merasa nih Maha Kuasa nih, ya kan? Saya punya kekuasaan tertinggi. Kita logis sederhana ya. Anggaplah saya tuh kayak Firaun misalnya. Firaun kan cuma Mesir. Nah, saya punya kuasa di dunia ini. Nah, ketika ada orang saya nilai itu ada salah, ya kan? Mereka minta ampun sama saya apa yang saya lakukan? Kan tinggal ampuni. Pak, Bapak Raja, Mahdi Raja, saya minta ampun. Ya sudah, saya ampuni. Clear. Untuk apa saya harus membuat
ya udah kamu mau diampuni, ya udah kalian mau diampuni semua nih, ya udah deh. Kalau gitu tolong sakiti saya gitu. Saya mau disakiti. Lalu untuk apa Pak? Kata dia kan. Ya biar kalian selamat loh. Untuk apa? Masa Tuhan nggak punya kemampuan untuk menyelamatkan, untuk mengampuni tanpa harus menyakiti dirinya? Kan ini kan nggak make sense itu guys. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa yang tinggal jentik gitu kan, tinggal ngomong. Firaun aja mau apa-apa tinggal ngomong. Tangkap Musa, bunuh Musa, apapun itu kan, tinggal ngomong gitu guys. Ya kan? Bakar Ibrahim, tinggal ngomong, nggak perlu. Atau ampuni apa, oke, maafkan Ibrahim, makan Musa, tinggal ngomong. Ngapain dia harus menyakiti dirinya gitu? Itu nggak make sense guys, nggak masuk akal. Puncak dari penyelamatan Kristus Yesus itu adalah dalam pengorbanannya. Di dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, contoh, Anda pernah nonton film superhero nggak? Anggaplah kita, kalau ada mungkin Firaun atau Namrud itu kurang berkuasa, kurang hebat, kita ambil ya superhero aja deh. Superman, Batman. Coba, ada orang lagi dalam mara bahaya, mau mati loh nih guys ya, entah karena kena rampok, entah mau diajar sama Thanos. Apa yang dilakukan oleh Superman? Coba, dia akan datang menggunakan kekuatan powernya, dia akan hantam itu Thanos, dikalahkannya Thanos demi menyelamatkan orang ini, gitu kan? Gitu kan? Dia menggunakan kekuatannya gitu, kemampuannya, bukan dia malah menyakiti dirinya gitu loh. Nah, tapi memang ada satu kasus misalnya gini nih, ya. Dan ini aneh sekali gitu kan. Datang Thanos misalnya nih. Thanos datang kan. Superman, kalau kamu tidak mau menyerah, ini apa namanya? Gini ya, ini logika sederhana ya, biar Anda paham ya. Anda bayangkan Tuhan itu seperti Superman. Ya, kita pakai logika aja nih guys ya. Tuhan seperti Superman, lalu Thanos menyandra orang. Gitu kan? Orang disandranya. Dan diancam Superman nih. Hey Superman, kalau kamu tidak mau menyerah kalah, nggak mau ditangkap, ini orang semua akan saya bunuh, kata Thanos. Lah Superman, ya kan? Superman tahu dia nggak lawan bagi Thanos waktu itu. Mungkin dia butuh bantuan Batman atau yang lain kan? Dia tahu dia kalah lawan Thanos itu kan? Nah, dia ngalah. Sudah deh Thanos, aku nyerah, ya kan? Daripada nanti itu dibunuh gitu kan? Nah, itu berarti Superman-nya keok sama Thanos, kalah kuat gitu guys. Tapi Tuhan kalau memang Superman itu kuat, apa katakan dia kan? Hah Thanos, kamu tidak bisa menyakiti orang itu, ya kan? Kamu tidak bisa mengalahkanku, kan kita bilang gitu. Ayo kita dulu. Dia jadi Superman tinggal hantam aja Thanos, gitu kan? Dia tinggal pakai kekuatannya untuk menyelamatkan orang ini, gitu kan? Kan itu guys. Jadi itu Superman loh guys, ya kan? Ini Tuhan, masa Tuhan? Ya sudah deh Thanos, sakitilah aku, penting mereka selamat. Ini nggak masuk akal guys, Tuhan seperti itu gitu ya. Berarti Tuhan tuh di bawah Superman dong gitu kan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi kalau teman-teman mengikuti semua video saya dari dulu sampai sekarang, di situ saya selalu membahas mengenai pengorbanan. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ Tuhan akan dan berencana untuk menyelamatkan manusia supaya manusia ini tidak mati selama-lamanya. Di dalam kejadian itu barang siapa memakan buah pengetahuan ini, maka dia harus mati. Tetapi kenapa Adam dan Hawa tidak mati pada waktu itu? Jawabannya sederhana, karena Tuhan memberikan kurban binatang yang menggantikan kematian dari manusia. Guys, Tuhan tuh nggak butuh sesuatu untuk mengampuni manusia, nggak perlu, ya. Tuhan tuh maha kuasa, dia nggak butuh apa-apa. Itu logika sederhana. Jadi orang normal akan heran ketika Luis berkata Tuhan tuh butuh sesuatu, butuh menggantikan itu. Itu berarti bukan Tuhan namanya. Di gini guys ya, nih juga sederhana ya. Kan kita waktu itu kan di kejadian itu adalah Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa. Jangan buahkan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Nah, berarti Tuhan ini, kalau dia memang jujur, ya, memang Tuhan itu adalah real, ya, kita harusnya, nggak mungkin dia bohong kan? Tuhan bohong gitu kan? Aneh kalau Tuhan bohong kan? Berarti kalau kita makan buah itu, kalau ada Hawa makan buah itu, dia akan mati. Tapi dia terus dirayu oleh iblis, ya, dalam bentuk ular. Nggak ada itu
ya apa, kalau buah itu adalah buah pengetahuan. Ya, kalau ada simak di kejadian, ada baca kejadian lengkap ya. Dia jadi seperti itu kejadiannya. Jadi ular ular apa namanya mengompori Adam dan Hawa. Kata dia Tuhan itu sebenarnya bohong. Ya, ini bukan buah kehidupan. Dalam artian kalau kalian makan buah ini kalian akan mati. Tapi ini adalah buah pengetahuan. Buah pengetahuan yang artian kalau kalian makan buah ini kalian akan tahu semuanya. Kalian akan bisa seperti Tuhan gitu. Itu bahasa iblis ya. Kalian akan seperti Tuhan gitu kan. Jadi di sini iblis, jadi kalau orang cerdas ya, pertama dia akan mikir nih. Kalau Adam dan Hawa itu kan, dia mikir nih. Berarti kalau gitu ini iblis percaya nggak? Masa kalau kita makan ini kita sama dengan Tuhan? Berarti ada Tuhan lainnya dong, kan gitu logikanya. Saya misalnya nih, kalau ada orang mengatakan kan, kamu makan buah ini nanti kamu akan sama seperti Tuhan. Nggak mungkin bro. Berarti ada dua Tuhan dong. Kalau gitu nanti gimana kalau berkelahi? Siapa menang itu kan? Itu udah masuk akal guys. Jadi Adam itu harusnya nggak percaya sama iblis gitu, ya kan? Tapi memang waktu itu kemampuan Adam terbatas, sehingga dia percaya aja kan. Kalau saya waktu itu di Adam saya nggak percaya. Saya akan katakan kepada iblis ya, sebagai orang yang berlogika, berakal gitu kan. Iblis, kamu katakan kalau saya makan buah ini, ya kan? Pertama, kamu katakan kalau saya makan buah ini adalah saya nggak mati. Berarti Tuhan itu bohong. Berarti Tuhan telah berbohong. Kedua, kalau saya makan buah ini, saya menjadi sama dengan Tuhan, berarti nanti ada dua Tuhan dong. Nah, kalau misalnya kami bertengkar atau kami punya selisih paham, gimana? Tuhan itu maunya begini, saya maunya begini. Dua Tuhan, gimana tuh ceritanya? Gitu kan? Nah, jadi ini nggak make sense guys, gitu loh. Paham ya? Nah, dari cerita aja kita ada menemukan ada banyak keanehan. Benar nggak ini ada ayat Tuhan? Kok ayat Tuhan bisa kacau logika seperti ini gitu kan? Dalam artian gini loh, apa namanya? Kok Adam itu gampang? Oke lah, anggaplah itu benar. Adam tertipu tiba itu kan. Tapi yang lebih aneh lagi guys, ketika faktanya ketika Adam makan buah itu ternyata tepat seperti kata iblis. Dia nggak mati. Berarti Tuhan bohong dong, logikanya kan? Tuhan katakan kalau kamu makan buah ini diancam kan, nanti kamu akan mati. Berarti iblis benar dong. Benar dari satu sisi, karena iblis mengatakan kamu makan buah ini kamu nggak mati. Iblis benar. Berarti di sini kita dari cerita kita bisa logika kita akan menangkap. Berarti Tuhan bohong, iblis jujur gitu kan? Karena iblis tepat seperti kata iblis, makan buah ini nggak mati. Tuhan mengatakan makan buah ini mati. Berarti Tuhan bohong, iblis jujur. Tapi iblis bohong juga. Jujur dalam segi makan buah ini nggak mati, tapi iblis jujur dalam hal katanya sama seperti Tuhan. Ternyata Adam dan Hawa tidak sama seperti Tuhan, tapi dia malah jadikan telanjang gitu guys. Gitu kan? Jadi telanjang dia, gitu loh. Jadi auratnya terlihat gitu kan. Nah, berarti iblis adalah digambarkan sini sebagai sosok yang jujur sekaligus pembohong. Tapi Tuhan pembohong tulen. Mengancam kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Nah, di sini aja kita udah lihat ada hal yang tidak masuk akal gitu guys. Ya kan? Ini nggak masuk akal. Jadi mungkin juga ini satu alasan sebab kenapa Mbak ini pindah. Karena kalau dia tahu kisah ini ya ini nggak masuk akal sekali. Logika saya jujur nggak dapat menerima cerita seperti ini guys. Aneh bagi saya. Jadi kalau kita lihat di ayat tadi kan, Tuhan kemudian membuat pakaian dari kulit binatang. Tentunya ketika membuat pakaian dari kulit binatang, di situ binatangnya dikorbankan terlebih dahulu. Sehingga yang harusnya Adam dan Hawa mati, tapi digantikan oleh kurban, yaitu binatang itu sendiri. Di situ tidak ada sebutkan dikorbankan, nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Ya. Di situ cuma dikatakan bahwa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang kepada ini gitu loh, pada Adam dan Hawa gitu loh guys. Ya kan? Jadi Tuhan itu logikanya bisa membuat tanpa hewannya gitu. Jadi gini, Luis ini dia membayangkan seakan-akan Tuhan seperti manusia. Jadi Tuhan itu untuk mengambil kulitnya, dia harus hewan itu ditangkap dulu, lalu dipotong-potong, diambil kulitnya. Jadi dia tuh dalam pikirannya tuh sudah Tuhan tuh seperti manusia. Padahal ya Tuhan tuh harusnya kan nggak begitu. Jadi Tuhan tuh tinggal bilang aja, jadilah kulit pakaian dari kulit binatang. Kan gitu aja harusnya kan.
Jadi bagaimana dia menciptakan, bayangkan ya, kalau posisinya seperti yang Luis katakan, berarti hewan itu dikorbankan dulu, berarti bagaimana dia ciptakan dunia? Logikanya. Kalau untuk itu dia harus membuat seperti proses manusia, ditangkap dulu hewannya, dikuliti, baru dibuat ini, kan gitu logikanya gitu kan. Kalau dia katakan itu dikorbankan dulu gitu. Jadi guys, Tuhan tuh bisa membuat pakaian dari kulit binatang tuh hanya tinggal bilang aja gitu kan. Itu baru Tuhan namanya. Gak perlu repot-repot seperti ya proses manusia lah. Ada hewan dulu, dikuliti. Itu kan kerja manusia, bukan hal yang harusnya dilakukan Tuhan gitu guys, logikanya. Itulah alasan yang pertama. Dalam Ayub 1 ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam. Nah, ini logikanya gini ya, logikanya nih. Jadi, kita tuh perlu persembahan untuk untuk tanda maaf gitu ya kepada Tuhan, tanda maaf. Makanya kita tuh kalau dalam agama tuh kan kasih sedekah ya, beramal ibaratnya guys ya, kayak hari raya kurban ya, motong kambing dibagikan kepada orang-orang gitu kan ya kan, untuk dimakan gitu kan, karena untuk ngampuni dosa gitu. Jadi jadi itu udah cukup. Jadi jadi ketika Ayub melakukan ini, itu kan udah cukup harusnya. Coba pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak sudah berdosa dan telah menguti Allah di dalam Allah dalam hati. Demikianlah lakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub itu senantiasa mempersembahkan bakaran, dan itu Tuhan terima kan. Jadi ini udah cukup guys, udah cukup gitu loh. Tuhan sudah menerima kan. Jadi untuk apa lagi Tuhan di hari kemudian dia melakukan itu? Paham loh? Ini ritual untuk minta ampun dari dosa. Mempersembahkan korban bakaran. Ini ibarat loh ya. Misal gini nih. Saya misalkan orang untuk minta ampun pada saya, ya sudah, kalian persembahkanlah korban bakaran berupa hewan gitu kan. Lalu saya ampuni. Itu berjalan berabad-abad, bertahun-tahun gitu kan. Tiba-tiba itu kan udah cukup bagi saya mengampuni mereka. Lalu tiba-tiba besoknya berapa abad kemudian tiba-tiba saya berubah menjadi mengorbankan diri saya untuk menggantikan itu semua gitu loh. Untuk menggantikan bakaran-bakaran itu, hewan-hewan itu. Untuk apa coba? Untuk apa? Kan Tuhan tuh Maha Kuasa menciptakan hewan-hewan itu. Walaupun kita gimana pun kita mempersembahkan bakaran itu tidak akan habis, karena dia akan beranak pinak gitu guys. Karena Tuhan yang menciptakan seperti itu. Tidak habis-habis hewan di dunia ini guys, ya kan? Nah, jadi masalahnya jadi sama kayak misalnya sumber daya itu sudah tersedia. Untuk apa lagi Tuhan itu menggantikan pakai dirinya gitu? Atau misalnya habis pun dia bisa ganti. Bisa gini nih, contoh ya. Misalnya kayak kalian harus kerja di kantor ini ya. Kerja kantor ini. Kalian pakai motor kan, berarti beli bensin gitu kan. Beli bensin untuk sampai ke kantor ini. Nah, nanti kalau bensin habis gimana? Gitu kan? Ya, kalian pakai sumber daya lain gitu kan. Gitu loh guys. Jadi maksud saya gini, logikanya adalah Tuhan tuh nggak butuh ini hanya simbol gitu. Simbol. Tuhan tuh nggak butuh untuk melakukan hal yang ribet gitu guys. Paham nggak? Harus sampai begini. Itu bukan Tuhan namanya. Tuhan tuh simple. Karena dia Maha Kuasa. Dia pengen lihat nih, bener nggak kamu mau tobat nih? Jadi yang berbuat tuh manusia, ingat. Yang mempersembahkan korban bakaran ini Tuhan apa Ayub? Ayub. Tuhan ngapain? Dia tinggal nunggu. Dia pengen lihat nih, Ayub, kamu mau apa? Kamu berdosa ya? Kamu minta ampun. Ya sudah. Perintah Tuhan, persembahkan korban bakaran, selesai. Jadi yang berbuat itu adalah Ayub. Tuhan nggak ngapa-ngapain guys. Tuhan hanya melihat dan menunggu saja gitu. Lihat manusia mempersembahkan korban bakaran. Jadi Tuhan tuh nggak harus susah payah untuk
mengambilkan manusia sapinya, menangkapkan sapinya, lalu dia bantu, Ayub sini aku bantu gitu kan nggak begitu. Ayub semuanya yang mengerjakan, Tuhan hanya menunggu guys. Itu logikanya ya. Jadi itu buktikan Tuhan Maha Kuasa. Ini manusia yang mempersembahkan, bukan Tuhan yang mempersembahkan guys. Itu logikanya. Dalam hati, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Di sini juga Ayub menggunakan sistem ini di mana ketika anak-anaknya berpesta dan Ayub takut mereka jatuh dalam dosa, maka di situ Ayub memberikan kurban sejumlah anaknya yang ada. Supaya apa? Supaya dosa mereka diampuni, sehingga harusnya anak-anaknya yang mati, kemudian mereka tidak mati, karena di situ dikatakan kematian anak-anaknya karena dosa digantikan oleh binatang yang dipersembahkan oleh. Nah, ini masuk akal ya. Faktanya apa terjadi? Anak Ayub mati, ya. Adam akan mati juga. Jadi semua makhluk itu kan mati, guys. Makanya ini apa dicek oleh Luis ya. Nanti dikatakan kamu kalau nggak sembahkan kurban kamu kan mati. Di sini kita udah melihat keanehan kalimatnya. Kalau kita tidak, kita akan bertanya, maaf Pak, tadi Anda katakan kalau kita tidak mempersembahkan kurban bakar, kita akan mati. Kita akan mati gitu. Nggak ada manusia itu yang nggak mati gitu loh, logikanya guys. Berarti ini korban bakar ini bukan untuk agar kita nggak mati, tapi biar diampuni dosanya, clear. Jadi Tuhan mensyaratkan untuk mengampuni dosa itu ya karena harus persembahkan korban bakaran sebagai bentuk rasa syukur gitu, ya kan? Rasa syukur guys. Dibentukkan Tuhan gitu sebagai rasa terima kasih gitu guys, ya kan? Cukup sudah itu. Itulah yang berpikirnya. Oleh Ayub. Jadi sistem pengorbanan itu sudah ada sejak perjanjian lama, Adam dan Hawa, Ayub, dan masih ada banyak lagi. Bahkan di dalam imamat itu diatur dengan detail bagaimana tata cara orang memberikan penghapusan dosa. Dosanya supaya bisa dihapuskan dengan cara apa, itu sudah ada jelas. Di dalam imamat 4 ayat 1-4, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan pada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapusan dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Di sini imam jika berbuat dosa itu pun diatur. Cara supaya dosa dari imam ini dihapuskan adalah dengan memberikan persembahan, memberikan kurban supaya dosa dari imam itu dihapuskan. Jadi jelas kalau jelas yang korban siapa? Hewan, ciptaan, ya kan? Bukan Tuhan yang korban, bukan makhluk ciptaan dikorbankan gitu loh guys, ya kan? Jadi intinya adalah itu sudah cukup bagi Tuhan, sudah cukup. Tuhan hanya mau lihat rasa syukur kita, bagaimana kita bersyukur. Ya sudah, kalau kamu mau bertobat, minta maaf, biar dosa diampuni, ya kamu harus berbuat ini. Korbankan, kasih persembahan untukku, tanda rasa syukur kamu, kayak gitu, selesai. Untuk apa Tuhan susah payah mengorbankan dirinya coba? Berarti kalau Tuhan mengganti dirinya untuk mengganti hewan-hewan itu, berarti Tuhan level dengan hewan dong. Ngerti nggak Anda? Berarti Tuhan pengganti hewan, ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi Tuhan itu level dengan hewan itu berarti guys, ini nggak masuk akal gitu. Ya, ada hewan yang itu di bawah manusia ya, ingat ya. Hewan itu posisinya adalah di bawah manusia. Kenapa? Hewan kan punya akal, manusia punya akal. Makanya nanti penghuni surga neraka itu hanya dari manusia dan jin. Hewan nggak masuk, gitu kan? Penghuni neraka surga adalah hewan dan jin. Kenapa? Karena hewan tidak diberi kejelasan sehingga akan rancu, akan nggak masuk akal kalau hewan itu juga akan ditentukan masuk neraka masuk surga. Mereka nggak bisa berpikir. Dalam artian mereka tidak punya seperti manusia kemampuan berpikirnya. Mereka bisa berpikir sederhana. Misalnya kalau mereka mau dimangsa mereka lari. Itu aja gitu. Itu pun masuk bagian refleks.
Tapi mereka nggak bisa berpikir sekompleks manusia gitu. Jadi sehingga mereka tuh nggak mungkin dimasukkan dalam surga atau neraka. Karena surga neraka itu hanya untuk manusia dan jin yang punya kemampuan untuk berpikir. Nah makanya untuk yang makhluk seperti itu, Tuhan sarankan untuk sebagai korban, ya kan? Jadi nggak perlu Tuhan itu mengganti semua hewan itu dengan dirinya. Untuk apa? Coba. Untuk apa diciptakan itu semua? Kalau itu artinya harus digantikan dengan dirinya. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Gini, misalnya gini nih, ya gampang gini nih. Saya menciptakan hewan, ya kan? Saya menciptakan hewan. Nah, saya pencipta hewan, begitu kan? Lalu saya punya rakyat, adalah rakyat. Atau saya mungkin orang ketua RT. Saya di RT saya itu hewan-hewan itu yang untuk dipotong itu saya yang ciptakan, ya kan? Lalu saya untuk mengampuni orang-orang yang di warga saya, ya kan? Kalau saya rasa kalau cuma minta ampun aja ngomong saya itu saya masih kurang. Ya kalian harus tunjukkan rasa syukur kalian gitu kan? Ya kalian potonglah itu sapi itu yang saya ciptakan gitu kan? Nah itu berjalan berabad-abad gitu kan? Udah cukup bagi saya. Nah lalu kalau ketika saya lalu dikatakan mengganti itu hewan itu semua yang sudah saya ciptakan yang diri saya, sementara itu hewan masih ada gitu kan, lalu untuk apa saya ciptakan hewan itu gitu loh, kan jadi mubazir gitu hewan itu guys, paham ya? Jadi menghilangkan rasa syukur. Jadi Anda tahu nggak, kan itu untuk rasa syukur ketika mempersembahkan hewan itu untuk korban makanan itu kan sebagai rasa syukur, berarti lenyap dong rasa syukur mereka, karena mereka nggak perlu lagi melakukan hal itu. Mereka nggak perlu lagi melakukan hal yang itu dinilai sebagai rasa syukur mereka gitu. Coba. Berarti Tuhan sama dengan mengajarkan manusia untuk tidak bersyukur. Salah satunya itu melalui itu gitu kan. Sama kayak ngomong gini deh. Udah deh kalian nggak usah persembahkan korban bakaran lagi. Nggak usah bersyukur lagi deh. Karena sudah aku langsung nih yang gantikan itu semua gitu kan. Bagaimana bisa coba? Ini nggak masuk akal guys. Dikaji dari segi logis manapun nggak masuk akal gitu. Kita melihat dari ini, sistem pengorbanan itu kemudian sudah mulai diatur dengan baik dalam imamat. Kalau sebelumnya di dalam Kejadian itu masih orang-orang tertentu, Abraham dan lain-lain memberikan kurban, tapi dalam imamat secara detail Musa sudah disuruh Tuhan untuk mengatur hal itu melalui hukum-hukum itu. Jadi intinya orang yang berdosa itu harus memberikan kurban. Ya, kurban ini kan binatang, tidak sempurna. Itu setiap tahun harus dikurbankan. Kemudian datanglah satu pribadi untuk menggenapi kurban ini. Dan pribadi inilah yang menyempurnakan sehingga kita sampai detik ini sudah tidak lagi memberikan kurban-kurban semacam itu. Nah, ini salah tulis di sini, kan? Nggak mampu dia guys ya. Menyempurnakan, ya, menggenapi. Itu artinya adalah menambah sehingga genap atau lengkap. Ya, bukan menghilangkan. Kalau persembahan korban ini nggak ada lagi, ya, diganti dengan korban Yesus gitu kan. Manusia bernama Yesus. Itu artinya bukan menyempurnakan, bukan menggenapi, tapi mengganti, menghilangkan cara lama yaitu mempersembahkan hewan dan diganti dengan cara baru yaitu penebus mengorbankan Yesus gitu guys. Jadi ini bukan menyempurnakan, bukan menggenapi, tapi mengganti. Paham nggak dia beda arti kata menggenapi dengan mengganti? Contoh, anak saya suruh belanja ke pasar, ya. Saya kasih uang 5.000, gitu kan? Nah, saya suruh beli beras. Ternyata beras itu kurang uang saya, beras 10.000. Lalu saya balik ke saya, Pak, uangnya kurang nih. 10.000. Apa yang saya lakukan untuk menggenapi, menyempurnakan di 10.000? Apa? Ya saya tambah uangnya 5.000. Ya udah, nih 5.000 kamu tadi, ini papa tambah 5.000 lagi nih. Jadi 5.000 tambah 5.000 jadi genap 10.000 kan? Ditambah guys, ditambah sehingga genap lengkap. Bukan saya ganti. Udah deh sini uang kamu. Ya kan, ini papa ganti uang 5.000 lagi. Ya nggak cukup buat beli beras yang 10.000 gitu. Jadi menyempurnakan menggenapkan dengan menambah sehingga lengkap. Uang 5.000 tambah 5.000 bukan mengganti atau menghilangkan. Udah 5.000 kamu buang, ini 5.000 lagi. Coba guys,
Itu bukan menggenapi namanya, mengganti. Nah, jadi orang ini nggak ngerti apa perbedaan antara menggenapi dengan mengganti, apalagi menghilangkan, itu beda sama sekali gitu kan. Di perjanjian baru tidak seperti perjanjian lama, karena ada pribadi yang menggenapi dari kurban-kurban itu yang tidak sempurna, yaitu pengorbanan Kristus yang sempurna. Yesus itu tidak sempurna. Yang bilang dia sempurna siapa? Ya kan? Sempurna itu guys ya, Tuhan. Sempurna tuh, Anda tahu kata sempurna? Sempurna tuh dia nggak butuh makan minum. Yesus tuh nggak sempurna. Bisa kita lihat, coba. Yesus masih butuh makan minum kan? Kayak gini deh, sederhana ya. Saya butuh makan minum. Saya butuh tidur. Yesus juga butuh makan minum. Yesus juga butuh tidur. Ya, itu yang membuat saya nggak sempurna. Yang buat Louis nggak sempurna. Saya dan Louis itu butuh makan minum, butuh tidur. Butuh juga yang lainnya. Yang seperti manusia lah gitu kan. Butuh lari ketika dikejar oleh Rabi Yahudi gitu kan. Butuh berdoa kalau ketakutan. Yesus kan berdoa sama Ismani kalau ketika ketakutan. Butuh dia berdoa guys. Orang yang seperti itu nggak sempurna. Bagaimana Anda mengatakan Yesus sempurna kalau dia masih sama kayak kita, butuh makan minum? Kalau Yesus sempurna, saya juga sempurna. Kenapa? Saya juga butuh makan minum seperti Yesus gitu. Karena Yesus masih butuh makan minum, itu membuat dia tidak sempurna. Sama kayak saya juga nggak sempurna. Kalau saya sempurna, saya nggak butuh lagi makan minum guys. Udah kayak Tuhan saya kan. Jadi bagaimana bisa Louis mengatakan Yesus sempurna kalau dia masih butuh makan minum, masih butuh seperti manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang seperti manusia lakukan gitu guys. Itu bukti bahwa Yesus tidak sempurna. Dalam Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama dan setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan kurban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar. Begini ya. Kenapa? Jadi gini, logika sederhana ya. Nih saya pancing logika Anda nih. Kenapa Tuhan tuh mensyaratkan untuk mengampuni dosa tuh harus ada korban bakaran? Agar manusia tuh mikir buat dosa guys. Mikir. Tiap buat dosa, sembahkan korban bakaran. Tiap buat dosa, sembahkan korban bakaran. Bersembahkan korban bakaran itu kan bukan suatu hal yang gampang. Enggak. Contoh saya, ya. Saya harus punya korbannya kan. Kalau saya nggak punya, bagaimana? Saya beli. Anggaplah, korbannya harus 1 ekor sapi. Saya punya sapi. Berarti saya beli. Berapa harga sapi? Berapa? 30 juta ya? 60 juta. Beli sapi 30 juta. Untuk 1 kali dosa. Ya kan? Kalau nggak punya. Atau saya nggak mau deh beli. Mahal, 30-60. Saya ternakkan. Emang ternakan sapi itu atau hewan itu nggak butuh tenaga, nggak butuh waktu, nggak butuh biaya. Makanya kalau saya nggak punya waktu untuk cari rumput-rumputan, ya saya beli rumputan. Kalau saya nggak punya waktu untuk saya sewa ini pegawai untuk memelihara gitu kan. Kalau nggak saya sendiri yang tuntangan, saya cari rumputnya, saya merawat gitu kan. Lalu saya buat dosa, saya potong 1 korban sembahkan. Jadi nggak gampang. Sehingga ketika saya mau buat dosa, saya mikir, aduh kalau saya buat dosa terus nih habis sapi saya nih, habis tabungan saya gitu. Nah, ini manusia tuh akan mikir untuk buat dosa gitu, paham ya? Coba kalau itu dihapuskan. Udah deh, kalau kamu nggak usah lagi deh korban-korban begitu, ya kan? Aku langsung mengganti sapi-sapimu dengan diriku gitu kan? Ya udah. Daripada kamu siksa itu sapi terus menerus, siksa aja aku gitu kan. Nih Tuhan nih, aku Tuhan mau disiksa gitu kan. Ini kan nggak masuk akal guys. Paham ya? Manusia kan mikir kan, wah kalau gitu enak kali. Udah ada yang gantiin gitu kan. Berarti kita buat dosa, tiap kita buat dosa ya, kita nggak perlu deh mempersembahkan sapi lagi. Enak kali gitu guys. Sehingga apa terjadi? Orang akan gampang buat dosa.
Jadi korban bakaran itu diperuntukkan logikanya ya, kalau kita logika sederhana, itu adalah untuk membuat agar manusia itu mikir buat dosa. Tiap buat dosa ada hukumannya. Apa ya, mereka harus begitu gitu. Tapi kalau itu dihapuskan, ya, dan itu artinya bukan menggenapi atau menyempurnakan, karena menghapus berarti mengganti, dan mengganti bukanlah menyempurnakan atau menggenapi, enggak. Menggenapi itu adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Nah, berarti kalau begitu logikanya, enak dong kalau gitu. Buat dosa nggak perlu ada lagi hukuman buat orang buat dosa, guys. Orang nggak perlu lagi memperlakukan sapi gitu. Saya kira buat dosa tuh enteng gitu, guys, ya kan? Udah ada yang nebus gitu kan. Biasa dia harus apa ya nih, buat dosa satu, besoknya potong sapi dia. Jadi itu sama mengajarkan pertama manusia jadi malas, ya kan? Manusia jadi malas, manusia disenaknya. Karena kita tahu ya, untuk membuat orang itu baik, ya itu harus ada reward and punishment. Gak bisa itu tidak memberikan reward atau nggak punishment, nggak bisa, ya kan? Guna reward itu hadiah telah untuk memancing dia buat kebaikan, dan gunanya untuk punishment telah mencegah dia membuat kesalahan itu, guys. Kalau nggak ada punishment, ya orang akan begitu saja. Contoh, misalnya saya, ya kayak di dunia kita ini lah, kan namanya hukum kan, hukum dan juga penghargaan. Nah, misalnya kayak seorang, ya kayak saya lah misalnya. Saya kalau berbuat baik, saya dipanggil presiden misalnya. Nggak usah lagi presiden, dikasih penghargaan sama masyarakat. Wah, bapak baik sekali, dipuji-puji gitu kan. Bapak itu Bobi itu baik sekali, dia bantu orang gitu kan. Sehingga saya akan terpacu untuk melakukan kebaikan terus gitu. Kan dipuji kan. Bahkan ada yang ngasih lagi kan, ini atas kebaikan Pak Bobi ya, bapak dapat penghargaan ini itu. Orang kan masih semangat gitu kan. Coba kalau Anda tidak dihargai usaha Anda, mungkin Anda malas, aku buat ngapa-ngapain tidak ada kok yang menghargaiku gitu kan. Jadi orang tuh akan lebih merasa untuk semangat untuk berbuat tuh kalau dihargai gitu, guys. Nah, itulah apalagi kalau dikasih penghargaan itu berupa hadiah, berupa pujian gitu kan. Nah, beda dengan orang akan berbuat kejahatan kalau nggak ada hukuman. Coba Anda bayangkan nggak ada hukum di dunia ini, ya, nggak ada hukum, ya kan. Anggaplah kita ganti hukum kalau buat dosa itu harus korbankan sapi dengan masuk penjara. Nggak ada. Jadi anggaplah atau dia gantilah hukum penjara itu dengan sapi. Misal ada penjahat kan, dia buat dosa nih. Nah, lalu dia dihukum oleh hakim. Kamu telah berbuat salah. Hukuman kamu adalah kamu harus mempersembahkan 3 ekor sapi atau 2 ekor sapi. Coba. Dia akan mikir buat jalan lagi. Nanti kalau buat jalan aku malah disuruh gini lagi gitu kan. Karena cari sapi nggak gampang. Kecuali dia Tuhan yang bisa bilang sip sapi gitu kan. Nah, kan nggak begitu, guys. Jadi ini persembahan ini hubungannya dengan rasa syukur dan hukuman, guys. Jadi orang tuh akan berusaha untuk menghindari dosa, ya, karena dia tahu konsekuensinya. Kalau Anda berdosa, Anda harus mempersembahkan korban bakaran, gitu. Dan jadi dia tuh belajar untuk mengetahui ada konsekuensi dari tiap perbuatannya. Nah, kalau itu dihapus, berarti dia nggak bisa lagi belajar tentang kalau dia berbuat jahat tuh apa konsekuensinya, nggak ada. Kenapa? Udah ditebus gitu, guys. Sama kayak misalnya di warung berhutang. Ya, ketika saya berhutang di warung, saya harus mengganti sejumlah uang gitu. Anggaplah saya berhutang, misalnya saya ambil di warung tuh ambil beras 10 kilo. Nah, saya ganti berupa uang atau saya ganti yang lain deh. Mungkin pemilik warungnya nggak usah uang deh. Kamu ganti ya dengan nilai 10 kilo beras. Ya udah kamu ganti sekapan telur misalnya. Nah, kalau saya tidak dibegitukan, ya kan, ini bukan ngomong dosa ya, apalagi kalau dosa, ya saya akan dengan enteng nanti besok ngambil, hutang, nggak bayar gitu, guys. Makanya ada take and give, ada memberi dan menerima gitu. Jadi kalau kita mau melakukan dosa, ya kita harus bertobat dan dikasih hukuman, yaitu mempersembahkan korban bakaran. Lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab kan justru karena korban-korban itu setiap tahun orang kan diperingatkan akan dosa. Kalau nggak ada korban itu orang nggak ingat, karena berarti dia dihukum. Orang ketika melakukan kejahatan di penjara, ya kan? Saya melakukan kejahatan nih, mencuri di penjara. Besok saya melakukan lagi, saya penjara lagi. Besok lagi melakukan lagi, ingat saya. Aduh, aku kemarin melakukan ini di penjara. Kita akan ingat. Kenapa? Karena dihukum. Kalau dihukum kita nggak ingat.
Oh kemarin mencuri, gak ada hukumannya gitu kan? Kita enak mencuri guys, akan enak apa kejahatan. Jadi makanya semua ritual ini yang disahkan Tuhan adalah agar kita ingat akan dosa, sehingga kita tidak gampang melakukan dosa, akan dihukum dengan mempersembahkan korban gitu loh guys. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, yaitu Yesus ya, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran, korban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan. Lalu berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan Nah, jadi gini ya. Di sini adalah Yesus tidak mengatakan bahwa dia mengganti itu korban. Enggak, ya. Coba Anda dengar kalimatnya ya. Nih. Jadi yang Yesus sampaikan adalah bahwa korban-korban itu adalah untuk manusia memperingatkan akan ada dosa. Jadi tiap dosa akan minta ampun lah ibaratnya. Dan harus minta ampun guys. Buktinya apa minta ampun? Yaitu mempersembahkan korban bakaran. Itu tanda minta ampun. Kalau tidak minta ampun berarti dia tidak mempersembahkan korban bakaran gitu kan. Jadi itu adalah mengingat kalau untuk dosa harus minta ampun, dan buktinya adalah mempersembahkan korban bakaran. Nah, karena gini, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi nggak mungkin guys. Jadi jadi di sini kita tahu ya, yang menghapuskan dosa itu bukanlah darah lembu jantan atau darah domba jantan itu, bukan. Tapi kemauan kita untuk melakukan itu. Paham nggak? Paham nggak? Jadi ini konfirmasi loh. Bukan darah lembu jantan atau darah domba jantan yang menghapuskan dosa, bukan. Tapi kemauan kita, ya kan? Kemauan kita untuk melakukan itu. Paham nggak? Jadi bisa gini, kayak gini deh, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita masuk penjara, ya kan? Yang bikin kita diampuni yang kita sudah selesai melakukan hukuman apa? Bukan penjaranya, tapi kemauan kita untuk dipenjara, paham ya? Setelah logis sana ya. Jadi tanda kita tuh sudah melakukan hukuman adalah kita mau dipenjara, bukan penjaranya. Bukan penjara tuh yang bikin kita tuh nggak bersalah lagi, bukan. Kenapa? Kalau penjara itu menyebabkan sebab kita tuh adalah sudah dianggap lepas hukuman, ya kita nggak perlu penjara dong, kan penjaranya gitu. Tapi tidak. Tapi kemauan kita untuk dipenjara itulah, ya kan? Kita dalam penjara itulah yang membuat kita dianggap selesai menjalankan masa hukuman. Makanya di sini katakan. Jadi nggak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa, bukan itu yang menghapuskan dosa. Tapi kemampuan Anda untuk mengingat kalau Anda berdosa dan melakukan hal yang diperintahkan. Jadi yang Tuhan mau lihat itu adalah kemauan kita untuk melakukan itu gitu loh. Paham ya? Bukan darah domba jantan atau darah lembu jantan itu yang menghapuskan dosa, bukan. Itu hanyalah ciptaan. Paham ya? Tapi kemauan kita untuk melakukan itu, tunduknya kita untuk melakukan itu gitu loh guys. Nah, makanya berarti ketika Yesus masuk ke dunia, jadi itu nggak dikehendaki lagi. Maksudnya tidak dikehendaki lagi orang melakukan itu. Jadi orang cukup minta ampun saja gitu guys, gitu loh. Paham ya? Ngerti ya? Karena Tuhan tidak lagi berkenan kepada korban. Jadi guys ya, jadi ingat nih kalimatnya ya, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Berarti Tuhan tidak berkenan lagi sama korban bakaran dan korban penghapus dosa. Berarti artinya adalah waktu itu tidak berlaku lagi. Paham ya? Tidak ada lagi korban bakaran, tidak ada lagi korban penghapus dosa. Ya. Kenapa? Karena Yesus sudah datang untuk melakukan kehendaknya gitu. Makanya Yesus katakan kan, Anda tahu nggak ketika ada orang minta ampun, ya? Anda ingat ya, waktu itu kan ada kisah nih, ada wanita yang Yesus kan datang mengampuni dosa gitu kan, karena dia diutus gitu untuk melakukan kehendak Tuhannya, bukan kehendak dia. Jadi Tuhan tuh ngurus nabinya untuk mengampuni umatnya gitu loh. Ibaratnya
ikuti dia. Kayak Nabi Muhammad kan juga mengampuni dosa umatnya dengan cara mengikutinya gitu loh guys. Perwakilan gitu banyak gitu kan. Perwakilan utusan itu kan perwakilan. Jadi misalnya gini, kayak ada bos kita nih, kita mau minta ampun sama bos kita gitu kan. Tapi kita bisa minta ampun melalui bawahannya. Misalnya kita mau minta ampun sama GM atau manajer, ya kita bisa minta ampun lewat supervisor. Pak, saya minta ampun, saya ngaku salah deh. Nanti supervisor menyampaikan ke ke manajer gitu kan. Jadi ini dari datang Yesus itu adalah untuk jadi ini membuktikan bahwa Tuhan tuh nggak butuh guys, nggak butuh darah lembu jantan atau darah domba jantan gitu loh, ya kan? Karena bukan, jadi orang tuh mungkin salah sangka, orang tuh mengira bahwa darah lembu jantan dan domba jantan itulah yang mengampuni dosa, menghapuskan dosa. Bukan, karena nggak mungkin. Yang menghapuskan dosa itu adalah kemauan mereka untuk melakukan apa yang disuruh itu gitu guys, gitu ya. Makanya kepada korban bakaran, korban dosa itu engkau tidak berkenan gitu guys, karena bukan itu esensinya, bukan korbannya itu, tapi kemauan orang untuk melakukan itu gitu loh guys. Itu poinnya gitu kan. Di sini tidak mengatakan tentang mengganti-ganti, nggak ada gitu guys, gitu loh. Hendakmu ya Allahku. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia. Nah, ini bukan kata Yesus ya. Sebab oleh satu korban saja ia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. Ini bukan kata Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku datang untuk mengganti korban-korban yang nggak ada. Ya, paham ya logikanya? Ini orang lain. Ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. Jadi ini bertentangan dengan yang tadi. Jadi mengatakan bahwa bukan korban itu yang membuat Tuhan itu menghapuskan dosa, bukan darah lembu jantan itu, bukan. Artinya kalau bukan itu ya berarti itu cuman esensi, bukan itu esensinya. Sama kayak penjara, bukan penjara itu yang buat kita tuh lepas dari hukuman, enggak. Tapi kemauan kita untuk menjalani hukuman penjara. Berarti kemauan kita untuk mempersembahkan pembakaran itu loh. Jadi Tuhan tuh melihat dari kemauan kita, bukan bendanya itu, gitu loh guys. Bagi yang pikirnya. Karena kalau misalnya yang menjadi sebab menghapus dosa adalah, Anda bayangkan ya, logika sederhana lagi ya. Kalau menjadi sebab penghapusan dosa adalah karena adanya darah lembu jantan dan korban jantan itu, berarti siapa aja bisa dong melakukannya. Gitu, paham nggak? Ya kan? Bisa dong siapapun. Tapi kan tidak, harus orang berdosa itu melakukannya gitu kan. Paham nggak maksudnya itu? Kayak penjara, berarti siapa aja bisa masuk penjara dong? Kan tidak. Yang bikin orang terlepas dari hukuman adalah orang itu sendiri yang harus masuk penjara kan. Baru dia akan lepas hukuman untuk dia. Bukan penjara itu. Kalau penjara itu menjadi poin, kalau korban bakaran ini jadi poin, makanya siapa aja bisa dong menyembahkan korban bakaran untuk menggantikan orang yang berdosa gitu. Saya buat dosa nih, nanti si Anu yang mau sembahkan korban, kan tidak begitu. Saya berbuat, saya mau sembahkan korban bakaran gitu loh guys. So dia berpikirnya. Kuduskan. Jadi di sini Yesus menyempurnakan pengorbanan perjanjian lama yang tidak sempurna, dikorbankanlah Yesus di atas kayu salib untuk menggenapi, menyempurnakan. Itu bukan menggenapi, ya ingat, menggenapi apa? Menambah sehingga lengkap. Itu yang Yesus lakukan harusnya, ya. Tapi Yesus faktanya kalau seperti yang Luis katakan itu bukan menggenapi, tapi mengganti hukum mempersembahkan korban hewan jadi korban dirinya sendiri. Itu mengganti guys, bukan menggenapi. Ya, saya menggenapi ya menggenapi perpustakaan ini dengan menambahkan 5 judul buku lagi. Tapi kalau saya mengganti perpustakaan ini dengan perpustakaan yang baru, beda kan? Saya mengganti korban bakaran yang lama itu dengan diri saya sendiri. Masuk nggak kalimatnya? Saya menggenapi korban bakaran itu dengan diri sendiri, nggak masuk. Kalau ini masuk ya. Saya menggenapi korban bakaran itu dengan korban bakaran yang lain gitu. Itu kan korban bakaran kamu kan 3 nih. Ya udah ya saya genapi 10 gitu. Nah, ini 3 lagi. Itu berarti masih berlaku kan? Butuh 3 itu ditambah 3 dari saya baru ditambah 7 dari saya baru 10 gitu kan? Ngerti maksudnya? Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Buka kamus tulis, buka kamus. Menggenapi bukan mengganti, bukan. Jadi ketika ada katakan bahwa Yesus datang untuk mengganti korban bakaran dengan dirinya, itu bukan menggenapi namanya. Menggenapi itu adalah dia tambahkan korban bakaran lagi. Misal gini,
hukum lama adalah persembahkan korban sapi. Saya genapi dengan hukum lain deh. Berarti apa itu artinya? Berarti ditambah hukumnya. Yang lama nggak dibuang, berlaku. Berarti kalau kalian mau sembahkan korban bakaran, ya, berarti kalian harus tambah lagi dengan lari pagi misalnya. Berarti kalian melakukan dua-duanya kan? Kalian genapi deh tuh hukuman itu. Kalian sebelumnya hanya persembahkan bakaran, kalian genapi dengan lari pagi gitu kan? Berarti dua-dua dilakukan gitu, bukan dihilangkan guys. Ini dari segi bahasanya, Louis nggak paham. Arti kata menggenapi disamakannya dengan mengganti. Ini kan kacau berpikirnya guys. Makan semua kurban-kurban yang ada, sehingga satu kali saja pengorbanan Kristus bisa menebus dosa manusia sampai selama-lamanya. Inilah kenapa Yesus disalibkan. Ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah, jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, ya, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi korban tidak perlu lagi guys, termasuk korban manusia. Paham nggak? Dia tidak perlu lagi dipersembahkan korban. Yesus masuk korban nggak? Termasuk korban. Berarti Yesus juga nggak masuk. Paham ya? Dia apabila itu semua itu ada pengampunan, ya, udah ada pengampunan nih, di Tuhan tuh tidak perlu lagi, udah diampuni gitu saja gitu kan? Jadi ibaratnya gini deh, udah deh, aku ampuni kamu nggak perlu lagi susah-susah persembahkan korban bakaran, karena tidak perlu lagi ada persembahkan korban kan? Ya sudah, berarti nggak ada lagi penggantinya gitu, karena tidak perlu lagi itu kan, gitu loh. Tapi kan ternyata masih perlu Yesus untuk mengganti itu semua kan? Itu kan berarti kan makin nggak make sense guys, makin tidak masuk akal. Jadi kalau ditanya gini, loh kenapa cuman Yesus, kenapa nggak yang lain? Berarti bisa aja dong saya yang dikorbankan. Nggak bisa. Perhatikan ya, di penyaliban ada 3 orang. Yang satu Yesus, yang 2 itu penjahat. Kenapa hanya Yesus yang diperkenan dan layak untuk menebus dosa manusia? Karena dia adalah manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang sempurna, tak bercacat, tanpa dosa. Jadi syarat pengorbanan untuk menebus dosa manusia adalah harus tidak bercacat, sempurna, dan tidak berdosa. Dan Yesus nggak berdosa. Yesus nggak berdosa. Guys, tau nggak guys ya? Yesus dikatakan tidak berdosa. Waktu itu ya, Yesus itu dia bilang gini ya, ambillah keledai itu dan bawalah kemari. Apabila pemiliknya menanyakannya, katakanlah Tuhan meminjamnya. Itu mencuri apa tidak? Orang yang minjam tanpa izin itu mencuri. Misal saya gini nih, Anda bayangkan Louis atau saya melihat ada keledai. Lalu saya perintahkan teman saya, kamu ambil itu keledai, kau nampak pemiliknya, kalau pemiliknya menanyakan, nanti pemilik menanyakan, katakan aku meminjamnya. Itu mencuri guys. Kalau dia meminjam tuh gini, tolong temui pemilik itu keledai, tolong cari pemiliknya, lalu pinjam keledai itu kepada pemiliknya gitu. Itu baru minjam. Tapi kalau dikasih tahu meminjam setelah kita mengambil duluan, itu mencuri namanya. Gak ada minjam tuh tanpa izin dulu, nggak ada guys. Meminjam itu harus pakai izin dulu, nggak ada minjam tuh tanpa izin tuh nggak ada guys. Izin dulu baru pinjam. Kalau gitu orang enak dong. Ambil barang, nanti kalau nampak pemiliknya, oh saya pinjam ya. Nanti begitu. Yang benar itu minjam itu datangi orangnya. Maaf Pak, ini kami Bapak ya. Saya pinjam ya Pak ya. Itu pun belum tentu dikasih. Coba. Anggaplah tadi kayak gitu. Diambil keledainya. Kalau nampak orangnya, katakan kita minjam. Lah orangnya mau minjam, Anda datang bawa keledainya. Itu kan berarti memaksa guys. Orang tuh bilang, oh saya nggak mau minjamkan, kenapa kamu mau ambil keledai saya? Siapa yang izinkan kamu gitu kan? Ya saya minjam, ya bisa begitu dong. Pasti ada kan temukan kasus ini. Coba deh, nggak percaya. Louis suruh temannya ngambil motor orang. Kita anggaplah motor lah, keledai sekarang susah nyari. Nggak usah kita suruh Louis nyari keledai deh. Motor aja deh. Louis suruh temannya, bro kamu ambil motor itu. Nanti kalau nampak pemiliknya menanyakan, katakan aku minjam. Yang ada dihubungin masa kan, oh maling, mana ada minjam begitu guys gitu loh. Itu dosa namanya, ya kan? Lalu mengutuk pohon ara, gimana namanya? Dia kan menampak pohon ara dari kejauhan. Dia nggak tahu nih berbuah apa tidak. Nah, karena dia nggak tahu, dia bukan Tuhan, dia nggak tahu, dia datang mendekat. Ditemukan pohon ara tuh nggak berbuah.
nggak berbuah pohon ara itu, karena belum masuknya berbuah. Dia marah, lalu dia mengutuk pohon ara itu. Berarti dia mengutuk pohon ara nggak bersalah. Ingat, pohon itu nggak punya salah, ya. Pohon itu adalah makhluk hidup yang tidak punya apa ibaratnya, bukan seperti orang guys gitu yang bisa berpikir. Kita nggak bisa menyalahkan sesuatu yang bisa berpikir. Contoh kayak ada ada gajah merusak apa kita tanaman kita nggak bisa menyalahkan gajah karena dia bisa berpikir. Ya kita pasti kita usir gajahnya gitu kan. Masa gajahnya ada hukum? Gajah kamu dihukum ya, kamu telah merusak kebun saya, kamu dipenjara ya. Kan nggak masuk akal. Gajah nggak akan ngerti dia. Coba Anda mau memenjarakan gajah gitu kan? Nah, makanya apa ya saya katakan ya? Aduh, saya lupa yang ngomong apa guys. Intinya adalah sesuatu tuh dihukum itu apa ya? Ya, yang tadi Yesus ngutuk pohon ara kan? Nggak layak Yesus tuh ngutuk pohon ara karena dia belum waktu berbuah. Karena pohon ara tuh nggak ngerti apa-apa. Dia hanya diciptakan untuk berbuah pada musimnya. Yesus mengutuk pohon ara yang berbuah karena marah. Yesus mengutuk pohon ara, itu dosa nggak? Dosa guys, mengutuk sesuatu yang tidak bersalah. Di dua itu aja dosa namanya itu, ya kan? Jadi intinya adalah satu lagi ya, Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan. Tuhan itu tidak bercacat. Tapi masalahnya gini guys, kalau dikatakan syaratnya untuk korban itu adalah sesuatu yang tidak bercacat karena Yesus Tuhan, tapi dia kan faktanya manusia juga. Ketika Anda sebut dia sebagai manusia, dia bercacat. Ini begini loh guys ya. Misal gini nih, dengan gampang yang saya kasih contoh ya. Ibaratnya gini, saya mau ambil pasangan. Pasangan saya haruslah putih kulitnya putih, cantik gitu kan. Nggak boleh jelek, nggak boleh. Syaratnya harus cantik gitu kan. Nah, tapi ada cewek nih. Cewek gitu kan. Atau gini deh gampangnya. Saya yang mau memperistri seorang wanita. Saya nggak mau ya saatnya wanita, nggak boleh laki-laki. Tapi datanglah seorang pada saya yang dia tuh adalah laki-laki sekaligus wanita, punya punya kelamin ganda. Apakah saya bisa mau menikahi karena dia ada wanitanya gitu? Yaudah deh nggak apa-apa, saya nikahi kamu karena kamu punya syarat kamu wanita. Padahal dia nggak punya syarat. Kenapa? Syaratnya wanita. Kenapa dia wanita setengah laki-laki? Wanita iya, laki-laki iya. Berarti tolak guys, karena makanya kalau syaratnya begitu ya dia nggak boleh dua dong, paham ya? Syaratnya adalah wanita, yang wanita yang datang ke saya harus saya nikahi. Masa yang datang wanita laki-laki gitu kan? Wanita iya, laki-laki iya gitu. Syaratnya kan adalah harus sempurna, nggak bercacat. Yesus itu kalau dia sebagai Tuhan anggaplah sempurna, tapi sebagai manusia kan dia cacat, jadi nggak masuk syarat harusnya, gitu loh guys. Kecuali kalau dia adalah Tuhan beneran, nggak ada cacatnya, bukan manusia. Jadi Anda tuh mengubahkan sesuatu tuh yang bukan manusia deh, pure Tuhan gitu. Nah itu baru dikatakan, ya kan? Dikatakan itu mengorbankan yang nggak bercacat. Tapi faktanya Yesus bercacat. Paham ya? Logika berpikirnya. Dan waktu itu dia sebagai manusia waktu itu, ketika dikorbankan kan posisinya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kalau sebagai Tuhan dia kan nggak bisa dibunuh harusnya. Cacat waktu dia di saat itu guys, dia dalam keadaan cacat. Kenapa? Dia bisa dibunuh. Itu tanda dia cacat. Dalam artian gak sempurna. Kalau sempurna dia gak bisa dibunuh harusnya kan. Sampai gini deh. Anggap Yesus itu adalah kayak Superman. Jadi ada Yesus manusia itu sama kan dengan Clark Kent misalnya. Ketika dia berubah jadi Tuhan adalah Superman. Artinya ketika dia anggaplah kalau posisi Clark Kent itu adalah sama ke Yesus manusia yang gak sempurna, yang punya cacat, tapi ketika dia berubah jadi Tuhan atau Clark Kent berubah jadi Superman itu adalah sempurna, nggak bercacat. Makanya harusnya ketika yang disalib itu adalah kayak kita ganti Yesus dengan Superman. Harusnya dalam bentuk Superman kan, bukan dalam bentuk Clark Kent. Udah berubah dia gitu loh. Jadi ketika Anda salib dia kuat Superman nih. Gak bisa Anda tusuk tombak jantungnya karena dia udah kuat kan. Gak bisa Anda tuh siksa dia gitu, paku tangannya gitu kan, Superman gitu kan. Siapa yang sanggup coba? Yang ada paku udah mental. Jadi ketika Anda memaku Superman gak bisa. Dia udah dia gak bercacat, itu baru tepat. Superman gak bercacat. Tapi masalahnya kan itu dalam bentuk Clark Kent.
dalam bentuk manusia Yesus gitu. Berarti dia waktu disalib itu dalam keadaan apa? Bercacat guys, nggak sempurna. Makanya Yesus berubah jadi Tuhan dulu, baru salib. Kalau mau klaim bahwa dia tuh harus yang sempurna, harus yang tanpa cacat atau sempurna. Faktanya ketika Yesus salib, itu dia dalam kondisi sama seperti yang lainnya, yaitu tidak sempurna, punya keterbatasan, alias cacat guys. Cacat dalam artian dia, ya itu bisa ditombak kan, bisa dipaku tangannya, gitu loh guys. Jadi Yesus ketika salib itu bukan dalam bentuk Tuhan, dalam bentuk manusia. Alias gugurlah klaim mereka mengatakan bahwa yang salib itu adalah yang tidak bercacat, yang sempurna. Yesus pada waktu itu dalam kondisi tidak sempurna dan bercacat. Karena dia sama dengan yang lainnya, bisa disakiti gitu kan. Gitu loh guys, logika berpikirnya. Itu hanya dipenuhi di dalam Yesus Kristus, karena semua manusia selain Yesus berdosa. Jadi kalau hanya Passion of the Christ film itu membuat Anda mualaf, tentunya tanda-tanda yang besar selama ini Anda belajar apa tentang Kristen. Seharusnya ketika melihat film itu Anda akan menangis. Seharusnya Anda lah yang disalibkan di situ, yang dihukum dalam kekekalan. Tapi bersyukur karena kurban yang sempurna, dosa kita dihapuskan. Ya mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nih, saya pakai logika lagi ya. Kata Louis kan, seharusnya nangis sebenarnya itu ya. Guys, gini loh, apa namanya? Orang normal melihat Tuhan disiksa nggak menangis guys. Kenapa? Heran kita. Kok ada Tuhan disiksa gitu? Paham nggak maksudnya? Ya, Tuhan disiksa, bukan nangis harusnya. Logika standar gitu. Ini bukan maksud menghina ya atau apa ya. Ini kita ngomong pakai logika. Kita melihat ada suatu keanehan. Kok Tuhan bisa disiksa gitu? Makanya Mbak ini tepat dia mempertanyakan itu, questioning dia kan. Kenapa kok begini? Ini aneh sekali gitu kan. Lalu katakan, soalnya Anda yang disiksa. Tuhan mengatakan itu. Soalnya guys ya, nggak perlu ada siapa-siapa disiksa, nggak perlu. Nggak perlu kita disiksa, nggak perlu Tuhan disiksa, nggak perlu. Bahkan hewan itu pun tidak disiksa. Ingat ya, ketika kita mempersembahkan korban bakaran, itu korban hewan itu tidak disiksa. Ada pernah nggak lihat orang mempersembahkan hewan? Itu motong urat nadinya guys. Ya, Anda tahu ya. Kenapa ada hukuman potong pancung leher? Itu agar orang itu merasakan sakit. Itu ada penelitiannya ya. Kajiannya ada itu, kedokteran ya, biologi. Kalau kita, makanya ada cara menyembelih ya. Menyembelih itu bagaimana biar hewan merasakan sakit. Kenapa? Karena sekian detik ketika ini uratnya putus, dia langsung mati. Nggak sempat dia merasakan sakit. Nah, kalau kita melihat ada hewan menggelepar ketika disembelih, itu bukan dia merasakan sakit, tapi efek dari proses itu gitu loh. Dia sudah meninggal duluan. Jadi ketika hewan itu kejang-kejang, itu dia sudah tidak ada nyawa lagi. Jadi nyawa itu nyawa itu hilang ketika dia begitu dia langsung digorok disembelih itu langsung. Makanya ada adab untuk menyembelih hewan. Itu gunanya untuk apa? Agar hewan tidak disiksa. Ini nggak ada kan misalnya gini, saya mau masak gulai kambing nih, lalu saya datang ambil kambing, saya pukul, saya tinju, bub gitu kan, saya cincang, itu namanya menyiksa, menyakiti dia. Nah, ada adabnya, gimana supaya dia tidak tersiksa, ya kan? Makanya kita ambil, kita ikat, lalu kita potong lehernya. Harus tepat guys di urat nadinya, sehingga dia sempat merasakan sakit gitu, atau merasakan sakit hanya sekejap gitu. Nah, makanya ketika ada orang nyembeli hewan, itu nggak bisa Anda katakan menyiksa hewan. Ada nggak ada orang yang misalnya ada ke pasar nih, neng ada orang nyembeli ayam, atau di rumah-rumah lah, atau ada nampak orang dimanapun lah, nyembeli ayam, nyembeli sapi, lalu katakan, weh warga, itu lagi menyiksa hewan, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ketika ada orang membunuh hewan dengan cara dipukul, ditembak-tembak, gitu kan, di tendang-tendang, lalu mati, itu baru penyiksaan hewan namanya. Di kategori penyiksaan hewan adalah yang diperlakukan selain disembelih, itu penyiksaan hewan. Tapi kalau ada sembelih hewan itu bukan penyiksaan namanya. Ini sebenarnya ya, dalam korban bakaran pun hewan tuh nggak disiksa, nggak. Jadi seharusnya, jadi kalau hewannya nggak perlu disiksa, jadi ketika Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran, itu hewannya nggak disiksa. Masa manusia disiksa?
Apalagi dia menyiksa diri sendiri, kan masuk akal guys. Paham ya? Paham ya logika berpikirnya. Nah, lalu misalnya kayak kejadian ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya. Kita dalam versi Islam kita mengatakan itu Ismail. Versi mereka itu mengatakan bahwa itu adalah siapa ya? Saya lupa satu lagi itu. Ismail dan saya lupa satu lagi ya. Jadi itu adalah Tuhan pengen menguji kita. Kamu mau nggak mengorbankan dirimu untuk aku gitu? Nah sama kita berperang kan, manusia kan? Mau nggak kita berperang untuk demi menegakkannya agama Allah gitu kan? Memberantas kebatilan gitu. Kayak ada lah kayak superhero aja itu memberantas melawan Thanos itu dengan dan lain-lainnya kejahatan lain itu dengan risiko nyawa sendiri kan di tubuh ya kan. Jadi Tuhan pengen lihat ini mau nggak dia melakukan itu demi demi menunjukkan ketaatan padaku. Nah tapi Tuhan itu cuma ngeprank, cuma pura-pura. Dia cuma pengen muji, ya nggak betulan guys. Karena Tuhan tuh nggak kejam, ingat ya, Tuhan tuh nggak kejam. Dia mengganti kan, digantinya tuh. Jadi ketika dia mengganti dengan kambing atau sapi tuh, apa diganti dengan Yesus? Enggak, diganti dengan kambing, dengan hewan guys. Berarti itu membuktikan kejadian penyembelihan hewan yang menggantikan Ismail itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu tidak mau menyakiti siapapun. Itu menyakiti manusia nggak mau, apalagi menyakiti dirinya. Manusia dia nggak mau sakitin, apalagi dirinya. Makanya diganti sama hewan. Kenapa? Karena hewan tidaklah punya rasa guys. Hewan itu nggak seperti manusia yang intinya adalah makhluk yang berbeda. Tingkatannya di bawah hewan itu kan. Dia nggak punya kecerdasan untuk berpikir gitu. Dan itu pun tidak menyakiti dia, hewan itu. Kenapa? Karena menggunakan pisau tajam, disembelih. Itu Tuhan tuh memerintahkan untuk membawa Ismail atau siapa itu ya, kalau presiden itu adalah yang satu lagi itu saya lupa namanya guys ya, selain Ismail itu adalah pisau yang tajam untuk menyembelih lehernya. Untuk apa? Biar kita tersiksa matinya gitu loh. Jadi dalam dunia biologi itu gitu kan. Jadi cara membunuh tanpa menyiksa itu adalah dengan menyembelih ya. Itu. Makanya kenapa hewan itu disembelih ya, bukan dibunuh dengan cara yang lain gitu. Itu untuk menghindari penyiksaan pada hewan tersebut gitu. Jadi sebenarnya tidak ada penyiksaan sama sekali. Hewan tidak disiksa, ya kan? Manusia tidak disiksa, apalagi Tuhan. Jadi di situ logikanya guys, gitu loh. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa ya di situ kan beda. Jadi gini, ketika hewan itu ketika mempersembahkan membawa perang, dia dilakukan seperti Yesus nggak? Dipaku tangannya, ada nggak hewan tuh? Anda ambil sapi, lalu Anda paku kakinya, ada nggak? Lalu sapi itu Anda cambuk, tang gitu kan? Anda salib, Anda siksa deh pokok sapi itu gimana seperti Yesus itu, ada nggak? Nggak ada. Yang ada Anda ambil sapi, ya mereka ini persembahan kebakaran itu adalah mereka ambil sapi atau kambing atau ayam, lalu mereka ikat atau mereka pegang kakinya, lalu mereka sembelih. Kenapa sembelih? Biar langsung mati, nggak sempat mereka sakit gitu. Sementara yang daripada Yesus itu adalah dia merasakan sakit yang luar biasa, tersiksa guys. Jadi ketika hewan saja itu dipersembahkan kebakaran tidak tersiksa, kenapa Tuhan masih tersiksa? Harusnya kan sama. Tuhan itu Tuhan nih ya, biar sama nih nggak tersiksa ya, hewannya nggak tersiksa, berarti Tuhan nggak perlu gitu juga. Kalau dia mau sama nih kayak hewan binatang tadi ya yang dipersembahkan, ya dia tinggal potong lehernya saja sehingga dia tidak merasakan tersiksa gitu, langsung mati gitu kan. Kenapa dia harus dicambuk dulu? Coba, nggak masuk akal. Jadi kisah penyerban Yesus itu nggak sama dengan hewan bakaran. Hewan bakaran itu tidak tersiksa, ya kan? Ini tersiksa. Jadi sebenarnya adalah tujuan dari penghapusan dosa itu bukan menyiksa hewan, bukan menyiksa Yesus, nggak ada. Tapi adalah itu simbol, kalau simbol aja. Jadi kemauan manusia itu yang penting, kemauan manusia untuk melakukan itu gitu loh guys, seperti diperintahkan gitu loh. Jadi tidak ada hewan yang tersiksa ketika korban bakaran, sementara Yesus tersiksa. Masuk akal lah? Coba. Jadi Tuhan tuh kok begitu? Jadi itu yang membuat pertanyaan para mualaf ini kok bisa begini ya. Jadi mereka maunya adalah yang penting siksa. Jadi ini berarti ada sesuatu yang salah gitu. Kenapa? Sedangkan hewan aja itu tidak disiksa ketika bakaran, kenapa ini disiksa gitu?
ini Tuhan yang beda kah? Bagaimana gitu kan? Tuhan aja tidak mengendaki adanya siksaan. Coba Anda bayangkan ya, semua proses bakaran, bahkan hingga proses Ismail, tangkap Ismail lah ya, diganti sama hewan. Itu tidak ada proses penyiksaan sama sekali, nggak ada guys. Semua hewan itu dibunuh dengan cara yang tidak menyiksa mereka, yaitu dengan disembelih. Mereka tidak seperti Yesus, jadi dipukuli, dicambuk segala macam, enggak. Kan hewan itu ada persembahan tidak dicambuk. Ada nggak ada cambuk hewan itu, ada paku kakinya, lalu ada ada tombak, kan nggak ada. Yang ada diambil lehernya, langsung sembelih, langsung mati guys, gitu loh. Itu gunanya untuk menghindari penyiksaan pada hewan. Makanya nggak bisa dikatakan kalau Anda pergi ke tukang potong hewan, kamu menyiksa sapi. Wah bro, ini nggak menyiksa loh, saya menyembelih, langsung mati nih sapi gitu kan, nggak masalah sakit. Nah, tapi kalau Anda melihat kan ada orang mukul-mukul sapi, baku, lalu dia tusuk pakai tombak, itu baru penyiksaan namanya. Makanya Anda tahu ya, ini bisa gini, ada dua orang nih. Ini pakai logika terus saya ngomong ya. Ada dua orang nih, ya kan. Yang satu dia merekam nih kan, wis penyiksaan hewan. Lihat tuh, misalnya saya buat konten nih, saya melihat ada orang yang melakukan ini kan. Hai guys, lihat ini ada penyiksaan hewan nih. Lihat tuh, bagaimana dia menembak hewan itu, dia menendang hewan itu, menyalip hewan itu, memaku kaki hewan itu, lalu menyambuk hewan itu. Coba, lalu hewan itu dibiarkan disalib itu sehingga mati. Ini penyiksaan guys. Orang akan setuju. Benar, ini penyiksaan hewan nih. Tapi ada orang kayak Louis nih. Ada orang lagi mau mempersembahkan korban bakaran, ya kan? Berarti orang itu menyembelih dong, ya kan? Jadi dia kayak kurban deh, hari kurban deh, ya kan? Orang itu datang ambil sapi. Jadi dia datang nih ke tempat orang mau bantai sapi itu guys. Orang Louis kan? Woi, ini penyiksaan hewan nih, lihat ini. Sapi ini sembelih. Orang akan lihat, wah ini gila nih orangnya. Ini bukan penyiksaan hewan bro. Ini adalah hal biasa, membunuh hewan dalam hal wajar. Ya begini caranya disembelih. Yang nggak wajar penyiksaan itu yang tadi, yang video saya buat gitu kan. Lalu dia lihat itu daging potong-potong. Ini penyiksaan nih. Orang bilang itu kan udah mati. Ya gitu proses bagi dagingnya begitu gitu. Jadi orang akan melihat mana yang waras, mana yang tidak gitu guys. Ini tidak ada orang yang mengatakan bahwa korban bakaran itu hewan itu disiksa, nggak ada. Kenapa Yesus disiksa gitu loh guys? Harusnya kan kalau memang mau bikin sama, ya Yesus nggak usah disiksa dong. Ambil lehernya, sembelih, selesai. Sehingga Yesus tidak merasakan kesakitan seperti hewan itu tidak merasakan kesakitan yang lama guys. Langsung mati gitu, plek langsung kan. Gitu loh guys. Sementara kan kerja Yesus kan tidak begitu. Dia merasakan siksaan yang panjang, sakit yang panjang gitu kan. Berjam-jam di atas kayu salib dengan posisi tangan terpaku. Sakit loh guys. Jadi ini penyiksaan. Jadi ketika Yesus disiksa, hewan itu disiksa. Berarti kan nggak sama. Berarti Tuhan nggak menginginkan penyiksaan. Jadi ketika Tuhan awalnya nggak menginginkan penyiksaan kepada hewan-hewan bakar itu, bahkan juga kepada manusia Ismail yang diganti ke hewan itu, kok bisa dia berubah lalu menginginkan penyiksaan seperti yang Yesus alami? Karena masuk akal. Dari awalnya nggak ada penyiksaan, kok ada penyiksaan gitu loh guys. Itu poinnya. Oke? Jadi Anda akan cerdas dalam melihat video ini gitu loh. Terbukti Louis tuh nggak sampai ke situ pikirannya guys, nggak sampai guys. Dia nggak bisa begitu. Dia hanya melihat ini sama. Dia hanya melihat ini korban, tapi dia nggak tahu bagaimana prosesnya, kenapa begini begitu. Dia nggak mau mempertanyakan. Nah, kita dan para mualaf ini mempertanyakan, sehingga kita cerdas. Ingat ya, kunci cerdas adalah mempertanyakan segala sesuatu. Anda bisa menerima gitu aja. Oh ini korbankan, lalu ada terima gitu aja, nggak bisa. Gitu lagi, ini kok begini ya? Ini kan tidak disiksa. Ini kok disiksa gitu loh. Sedangkan Ismail ini diganti sama hewan, masa jadi manusia lagi gitu kan? Jadi disiksa malah gitu kan? Bukan di korban bakaran yang disembelih gitu guys. Nah gitu loh. Jadi mungkin segitu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.